Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Hajah Muhimah Falasifah. Yang kami hormati Bapak Mudir Madrasah Diniyah, Bapak Ahmad Nidhomi. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di Bali. Yang kami banggakan teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Saya Lana Nur Aulia akan menerangkan hijab kaum muslimah sebagai tugas akhir Madrasah Diniyah tahun ajaran 2023-2024. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini kita membahas hijab kaum muslimah ini menjadi dengan landasan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ada 3 poin yang saya akan terangkan. Yang pertama, makna global. Makna global bahwa ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Gini. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, bahwa pakailah mereka itu diperintah untuk memakai jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, kenapa kok istri-istrinya dulu, putri-putrinya Kanjeng Nabi dulu disuruh memakai jilbab, baru kemudian nisa'il mukminin disuruh? Nah, karena seseorang jika memerintah tanpa melakukan, pasti orang-orang itu tidak mau mendengarkan. Istilah wong Jawa, ngongkon tok tapi gak ngelakoni. Nah, itu pasti karena makanya itu Nabi itu menyuruh istri-istrinya dulu, anak-anaknya dulu, baru wanisa ilmu mukminin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ke seluruh tubuh, untuk memakai jilbab ke seluruh tubuh. Terus kemudian kenapa Allah memerintah untuk memakai jilbab untuk semua wanita muslimah? Itu karena tujuan utamanya yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna, supaya lebih mudah untuk dikenal. Gitu. Maksudnya lebih mudah untuk dikenal biar ada bedanya antara kita wanita muslimah merdeka, budak, dan biduan yang ada di keterangan kitab Tafsir Al-Ahkam karya Syekh Ali As-Sobuni. Begitu. Supaya lebih mudah dikenal dan kita itu tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau bahasanya di kitab Tafsir Al-Ahkam itu menggunakan biar orang-orang yang durjana itu tidak mengganggu kita, begitu. Jadi ini diperintah berarti berhukum wajib. Kalau sudah diperintah berarti dia berhukum wajib, begitu. Terus setelah istri-istri beliau, putri-putri beliau, terus wanita muslimah yang lainnya sudah berhijab, maka kita semua sudah ada bedanya antara budak, wanita biduan dan kita. Maksudnya beda bagaimana? Kan sama-sama perempuan. Maksudnya beda antara cara berpakaiannya bagaimana, begitu. Kalau biduan kan pasti pakaiannya itu pendek-pendek kan, gitu. Nah, jadi biar tidak biar bisa membedakan itu tadi, kita wanita muslimah diperintahkan menutup seluruh tubuh, gitu. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau saya amati ayat ini
saya tuh dulu pernah belajar bahwa ayat ini tuh menjadi ayat solusi, menjadi solusi bagi orang-orang yang melakukan kalau menjadi ayat solusi pasti kan sebelumnya ada terjadi. Misalnya kita dilarang berzina, tapi dilarang saja. Terus bagaimana solusinya? Masa dilarang saja? Ya, kayak seperti di surah Al-Isra kan dilarang berzina. Berarti ya ini solusinya. Bagaimana untuk tidak sampai melakukan berzina? Ya berarti itu tadi kita menutup anggota tubuh kita. Bahasanya di Al-Qur'an itu perhiasan kita tutupi. Hanya yang boleh melihat itu kalau di Al-Qur'an itu hanya suami, bapakmu, anak-anakmu dan gitu. Perhiasan kita maksudnya anggota tubuh kita gitu. Kemudian yang kedua ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul para mufassir di kitab tafsir Al-Ahkam ini menerangkan bahwa para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini yaitu ketika banyak waktu dulu itu di kota Madinah, orang perempuan itu baik budak ataupun orang merdeka itu keluar malam untuk melakukan buang hajat, ceritanya gitu. Terus kemudian banyak laki-laki yang berkumpul lah di situ, bergerumbul. Kemudian pada mengganggu, jaraki, istilah wong Jawa itu jaraki. Terus orang gerombolan laki-laki tadi itu ditegur oleh seseorang, jangan diganggu, itu wanita merdeka. Nah, pasti ngakunya orang-orang laki-laki itu ngakunya gini, enggak, aku ganggu orang budak. Lah, sebab biar tidak terjadi seperti ini lagi, turunlah ayat ini. Allah menurunkan ayat ini, Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Biar kita itu ada bedanya antara budak dan wanita muslimah. Itu tadi asbabun nuzulnya. Kemudian yang ketiga kandungan hukum. Yang pertama itu apakah wajib mengenakan jilbab? Hukumnya itu wajib atau tidak? Sudah diterangkan di sini, sudah sangat jelas. Wajib menutup jilbab ke seluruh tubuh. Wanisa ilmu mukminin yudnina alaihinna min jalabibihin. Itu ke seluruh tubuh ditutup, wajib. Nah, kewajibannya itu berarti sama Allah sudah memerintahkan. Berarti itu wajib. Lah, wajibnya bagaimana? Misal contoh di sini diterangkan, kita diperintah sholat, puasa, kita menjalankan, itu termasuk ibadah. Berarti sama, ketika memerintahkan kita untuk memakai jilbab, berarti itu sama saja dengan ibadah. Dan itu Syekh Imam Ali As-Sabuni itu di situ menyamakan hal tersebut dengan sholat dan puasa. Berarti itu benar-benar wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, berarti kita sudah mendurhakai Allah, kita sudah bermaksiat kepada Allah dan lainnya. Lah, karena apa kok hukumnya wajib? Yaitu tadi, karena kita supaya tidak diganggu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Dan juga ya menjaga moral kita supaya agar lebih baik gitu. Terus bagaimana? Terus ada keterangan di kitab tafsir Al-Ahkam. Lah, bagaimana kalau orang orang kafir, muslim, orang wanita kafir itu apakah wajib juga memakai hijab? Nah, itu beliau berkata tidak, karena kan dia tidak dijatuhi hukum syara, jadi dia tidak wajib. Tapi Syekh Ali As-Sabuni itu menerangkan bahwa ya kalau bisa diusahakan tidak terlalu bertelanjang dada di depan laki-laki, khusus orang wanita kafir. Tapi kalau wanita muslim kan tadi udah diterangkan bahwa semua wajib ditutupi. Kemudian lah, bagaimana penulis, maksudnya Syekh Ali As-Sabuni ini menambahi untuk membiasakan perempuan memakai jilbab. Ini beliau berkata disamakan dengan itu tadi, disamakan dengan anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, itu kan sudah dibiasakan untuk melakukan sholat. Jika tidak melakukan sholat, dia kan tidak apa-apa dipukul oleh orang tuanya. Pokok yang tidak menyakitkan, yang tidak terlalu menyakitkan. Nah, jadi sama kalau bisa yang mempunyai anak perempuan
penulis mengungkapkan, Syekh Ali As-Sobuni mengungkapkan bahwa dibiasakan mulai umur 10 tahun begitu. Nanti kan ketika nanti dewasa nanti sudah terbiasa sendiri begitu. Soalnya ketika sudah dewasa itu susah untuk disuruh langsung kalau tidak dari kecil itu susah kalau langsung disuruh berhijab. Jadi Syekh Ali As-Sobuni memberi memberi tambahan lah. Kalau bisa umur 10 itu sudah melaksanakan. Jadi hukumnya wajib mengenakan nggih. Kalau tidak mengenakan berarti dia sudah mendurhakai Allah. Dia sudah tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kandungan hukumnya bagaimana cara berhijab yang benar. Gitu. Ini banyak sekali termasuk pendapat-pendapat imam atau ahli tafsir banyak, tapi yang saya simpulkan dari kandungan hukum yang kedua bahwa kalau misalnya Imam Jarir atau Bari itu mengatakan semua ditutup, ditutup, cuman kelihatan mata yang kiri saja, berarti mata yang kiri saja itu tidak apa-apa. Terus kayak As-Sudai itu hanya matanya saja, berarti kayak biasanya yang kita temui biasanya orang-orang yang bercadar itu cuman kelihatan matanya saja. Terus ada yang lainnya juga mengatakan bahwa semua jadi dia benar-benar hitam semua begitu. Jadi nggak ada kelihatannya sama sekali, semua harus ditutupi begitu. Jadi ya pada intinya kalau kita belajar di tafsir Al-Ahkam ini bab jilbab kaum muslimah ini, penulis itu Syekh Ali As-Sobuni memang mewajibkan seluruh tubuh ditutupi gitu. Terus kemudian yang ketiga, kandungan hukum apakah wajah itu wajib ditutupi atau tidak begitu. Imam Ali As-Sobuni beliau berpendapat wajib, semua wajah itu wajib. Beliau bahkan mengatakan seseorang yang mengatakan bahwa wajah itu tidak termasuk aurat dan boleh ditampakkan, kan ketika kalau haji itu kan tidak apa-apa, wajah itu sama telapak tangan itu kan tidak apa-apa kelihatan, karena kalau haji kan tidak ada istilahnya orang-orang yang ingin melakukan itu tersebut, begitu kan? Maksudnya ketika melihat wajah seorang perempuan kan tidak sampai ingin melakukan hal-hal yang itu sampai berbuat zina. Jadi kalau haji kan tidak apa-apa. Nah, ada beberapa orang yang Syekh Ali As-Sobuni itu mengungkapkan orang-orang yang mengatakan bahwa wajah itu tidak aurat karena dia itu tidak tidak mengetahui hukum syara begitu. Jadi memang Imam Ali As-Sobuni itu mewajibkan bahwa seluruh muka ini memang ditutupi begitu. Beliau mengungkapkan bahwa ilatnya untuk menutupi wajah itu ya karena untuk menghindari fitnah, terus tidak kalau memang benar-benar membuka wajah, maksudnya wajah dikelihatkan, tapi tidak boleh memakai riasan apapun. Jadi kayak memakai bedak-bedak itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, tapi kembali lagi, tapi kalau fitnah berarti dia sudah dosa. Kalau dia sudah kelihatan wajahnya itu dia sudah dosa. Soalnya beliau berpendapat memang wajib wajah itu ditutupi, keadaannya apapun gitu. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara syarat-syaratnya berhijab gitu ya yang baik. Itu yang pertama itu menutup ke seluruh tubuh ya, karena kan Imam Ali As-Sobuni memang mewajibkan menutup ke seluruh tubuh, jadi ke seluruh tubuh. Yang kedua, hijab itu tidak transparan, maksudnya tidak nyerawang gitu ya, bahasa ini wong Jawa itu tidak nyerawang. Jadi kalau misal dipanasan itu tidak nyerawang, hijabnya tidak sampai kelihatan dalam, kelihatan kuping atau rambut dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hijab itu longgar, tidak ketat gitu ya, misalnya longgar kayak gini gitu. Terus
Yang keempat itu tidak hijab itu bukan hanya dijadikan perhiasan, maksudnya apa ya, bahasannya itu kalau zaman sekarang itu tidak hanya buat apa itu style saja, enggak ya, memang gini harus ditutupi. Terus bahasanya itu kan ada biasanya itu yang jilbab tapi dikelihatin rambutnya yang atas, itu zaman sekarang kan rambutnya saja. Terus pokoknya style zaman saya itu tidak. Kemudian yang selanjutnya itu tidak memakai wangi-wangian yang berlebih, karena kalau memakai wangi-wangian yang berlebih ada hadis yang menyebutkan dia sudah seperti orang yang melakukan zina begitu. Bukannya berlebih, bahkan tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi kalau menurut hemat saya ya pokoknya tidak berlebihan sampai orang laki-laki itu bisa menciumnya begitu. Kemudian yang terakhir, tidak sampai melakukan tasyabuh, maksudnya kita sebagai perempuan tidak meniru gaya berpakaian laki-laki gitu. Dari sini saya menambahi bahwa itu tadi menurut kitab tafsir Al-Ahkam karya Imam Ali Ash-Shobuni itu memang wajib menutup ke seluruh tubuh. Tapi kita sebagai wanita muslimah khususnya di Indonesia itu sudah maksudnya yang tidak bercadar ya, yang tidak bercadar itu kita mengikuti madhabnya Imam Hanafi karena memang hukumnya itu sunnah jika memakai apa itu namanya jilbab ke seluruh tubuh. Jadi saya harap untuk wanita muslimah semua yang di Indonesia, baik yang seperti saya, yang mengenakan hijab seperti saya, atau yang hijab yang mengenakan hijab seperti bercadar itu yang ditutupi semua, tidak saling menjas, tidak saling menjatuhkan. Kamu ini maksudnya apa itu namanya harus menutupi. Yang seperti saya yang kelihatan wajahnya, orang yang mengenakan cadar itu seperti teroris, itu tidak seperti itu. Jadi harus kita jaga, wanita muslimah itu harus kita jaga. Kalau memang kita tidak bisa mengenakan cadar, ya sudah, yang kita bisa ya seperti ini, ya sudah, tidak menjatuhkan kaum yang sana. Kalau kaum yang sana juga begitu, tidak menjatuhkan seperti kita. Nah, kita sebagai yang biasa terlihat dengan telapak tangan dan wajah, ya semoga kita semua bisa menjaga kehormatannya, tetap bisa menjaga kehormatannya, tidak sampai menimbulkan fitnah yang ditakutkan oleh Syekh Imam Ali Ash-Shobuni. Semoga bermanfaat. Selamat buat teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah. Semoga bahagia, semoga lulus dengan lulus yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.